Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi di video kali ini bersama saya Handinata Saloso ya. Pada video kali ini saya agak sendiri karena saya ditemani oleh Pak Alvin. Halo. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak Alvin ya, untuk memberikan sedikit materi kepada teman-teman pebisnis pemula ya. Topik pada video kali ini adalah 5 ketakutan yang harus dihilangkan oleh pebisnis pemula. Oke, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya Anda bisa mendapatkan video-video berikutnya. Oke, nah Pak Alvin, tentunya yang nonton video kali ini adalah mereka yang baru memulai bisnis. Dan kita juga pernah di posisi pemula juga, ya. Dan tentunya pemula itu pasti banyak ketakutannya ya. Betul Pak. Yang membuat mereka gak mulai-mulai menjalankan bisnis mereka. Nah ini nih masalahnya. Sebetulnya dalam kita membangun bis saya ya, dan sama Pak Alvin juga kita bis bareng dan membangun tim juga, masalah-masalahnya itu banyak. Betul. Nah, tapi yang paling utama ada 5 ya, yang harus Anda hilangkan ketika Anda mulai bisnis. Ini ketakutan yang paling umum. Kita langsung bahas saja Pak Alvin ya. Yang pertama ya, tidak tahu bagaimana cara memulainya. Nah ini nih. Pengen tapi bingung mulai dari mana. Gitu. Betul. Jadi terlalu banyak, pikirnya kesana kesini tapi akhirnya nggak pernah mulai Pak. Oke, kamu mengalami seperti itu? Terus di kolom komen ya. Nah, terus kemudian coba kita pelajari orang-orang yang sukses itu kan bisnisnya besar-besar. Betul. Tentunya mereka juga pasti punya pengalaman yang sama ya. Memulai bingung ya. Ini tentunya bukan cuma masalah Anda tapi masalah semua pebisnis pemula. Nah, mungkin kalau pengalaman Pak Alvin secara pribadi, pernah nggak mengalami seperti ini? Ya pasti Pak. Ini pengalaman saya banget. Makanya waktu itu mungkin saya langsung cari informasi. Oke. Dan sekarang pun kan memulai bisnis juga tidak harus yang susah Pak ya. Ya, oke. Betul ya. Jadi banyak sekali informasi kita bisa dapatkan sebenarnya di internet dan sebagainya. Ya, jadi masalah ini umum ya. Yang paling penting adalah cari informasi aja dulu. Ya. Banyak banget, terbuka lebar, apalagi ada di online ya. Oke. Masalah yang kedua. Nah, ini nih Pak Alvin. Merasa tidak pandai membagi waktu. Wah. Sepertinya udah kayak nggak punya waktu gitu Pak ya. Iya, banget kayaknya ya. Iya. Wah, presiden aja sampai kalah. Oke. Nah, kalau nggak punya waktu sebenarnya ini bukan masalah ya. Karena setiap orang, saya, Pak Alvin, Anda yang nonton juga pasti punya waktu 24 jam sama. Betul. Ya, bahkan pebisnis sukses pun itu juga punya waktu 24 jam yang sama. Pengangguran pun juga punya waktu 24 jam yang sama. Nah, mungkin kita boleh sharing nih Pak Alvin. Bagaimana orang sukses atau orang yang sibuk itu kok malah masih punya waktu? Ya. Iya. Kalau Pak Alvin juga pernah mengalami ketakutan ini enggak? Sama juga Pak. Dulu mulainya waktu masih kuliah Pak? Betul ya. Jadi ada kesibukan lain ya pasti. Tapi itu bukan jadi alasan sebenarnya. Ya. Jadi makanya kenapa kita harus perlu ya mungkin kita bikin prioritas, meluangkan waktu sebenarnya. Betul. Meluangkan waktu. Ya. Betul. Sampai suatu hari ketika kita sudah bisa membagi waktu kita ya dari hal-hal kecil dulu, bagi prioritas, to-do list, sampai kita merasa waktu kita kurang ya, kita bisa delegasi lah ya. Kita bisa bentuk tim. Jadi merasa tidak pandai membagi waktu, ini cuma perasaan Anda. Ya, ini semuanya bisa dilatih kalau Anda niat. Oke. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga Pak Alvin ya. Ya. Wah, ini apalagi nih? Kalau saya bahas ini kayaknya masalah waduh, jutaan umat Pak ya. Yang ketiga ya, merasa kurang pengetahuan apalagi ahli. Ya namanya aja pemula ya, pasti pengetahuannya minim dong ya, apalagi ngomong sampai ahli. Nah, pertanyaan saya Pak, bicara soal kurang pengetahuan sampai orang jadi expert atau ahli itu, orang banyak bilang ada hukum proses ya Pak ya? Betul. 10.000 jam ya? Betul. Tapi banyak orang nggak tahan sampai 10.000 jamnya. Mungkin Pak Alvin juga punya pengalaman yang sama nih? Ya, kalau saya alami dulu sama. Jadi saya itu selalu menunggu sempurna dulu, baru memulai. Oke. Padahal sempurna itu bagi pemula kayak nggak mungkin ya. Wah. Makanya ya kita harus mulai dulu lah, apa adanya, nanti pelan-pelan ya kita sempurnakan. Pasti ketemu jalannya kok. Ya, jadi yang jadi masalah tuh bukan kurang pengetahuan atau keahliannya, tapi Anda nggak mau memulai dan belajar step by stepnya ya. Iya. Mikir langsung pengen semuanya perfect. Iya betul. Wah itu. Nah ini bahaya nih bagi Anda yang perfeksionis nih. Ya betul ya. Tapi memang sih Pak Alvin, kita tidak bisa memaksakan ya. Orang yang perfeksionis, terlalu teoritis, nggak mulai-mulai, mungkin ya Anda nggak cocok jadi pebisnis, betul nggak? Betul. Tidak semua orang ya. Tidak semua orang jadi pengusaha. Ya kalau Anda mau jadi pengusaha, ya harus belajar nih ya. Mulai dulu dari step by step, lama-lama pengetahuan Anda juga akan bertambah. Oke, siap Alvin ya? Mantap ya Pak Alvin ya? Ini apalagi nih? Saya ingin membahasnya lebih dalam, tapi ya ini poin-poin aja kita bahas ya.
Yang keempat nih Pak, waduh kalau saya bahas ini Pak, mungkin Pak Alvin juga sering dapat curhat atau mentoring bersama tim ya dalam menjalankan bisnis itu masalah yang keempat ini Pak, ketakutannya ya. Takut salah langkah dan gagal. Waduh mikirnya terlalu panjang ya Pak. Nah gimana Pak? Pak Alvin juga pasti pernah mengalami, saya juga pernah mengalami ya. Mau ngelangkah itu takut. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Nanti kalau sudah saya lakukan plan A, gagal gimana? Plan B, gagal gimana? Nah hasil ya cuma diam di tempat Pak. Betul. Ini sebenarnya korelasi sama yang poin yang ketiga Sebelumnya tadi. ya. Sebelumnya nunggu sempurna dulu. Padahal sebenarnya kalau kita berbisnis itu pasti penuh dengan kegagalan. Betul. Ya, jadi Ya. kalau kita gagal pun sebenarnya nggak ada yang rugi. Toh kita juga nggak punya apa-apa gitu ya kan. Pemula seperti itu pasti Ya, ya pemula kan. kan minim Nanti banget tulus lah lah, ya. itu Nanti nanti tulus, tulus. nanti Ya. Jadi ya udah lakuin aja karena dengan kita mengalami kegagalan itu akan belajar sebenarnya. Betul. Ya, ya. Gitu ya. Contoh lagi nih Pak Alvin ya, mungkin saya nambahkan dari apa yang disampaikan Pak Alvin ya. Bukan cuma takut melangkah dan gagal dalam berbisnis, Anda bekerja di perusahaan pun harusnya Anda juga pasti pernah pikir seperti itu. Apakah saya salah langkah ya ngambil pekerjaan di perusahaan ini ya? Jadi Ya. bukan cuma di bisnis Pak Alvin ya. Ya. Di semua bidang ya Anda bisa ya gagal juga. Jadi kenapa harus takut? Gitu ya. Di semua bidang Anda juga punya kesempatan sukses dan gagal. Kalau nggak pernah dicoba, ya tentunya Anda nggak kemana-mana. Betul ya Pak Alvin? Betul. Ini yang keempat Pak Alvin. Yang kelima kira-kira Pak Alvin ketebak nggak nih? Banyak ya? sebenarnya, banyak. Kalau disebutin kayaknya lebih dari 5 ya. Tapi saya yakin Pak Hadi sudah merangkumkan ini ya, yang kira-kira sudah ada di benak teman-teman ya pasti ya. Saya bisa baca ya di kepala Anda tuh kepikiran apa ya. Semoga cocok ya, coba dipaskan ya. Bener nggak apa yang saya rangkum? Depannya apa nih Pak? Depannya? Depannya itu M. M. Sudah ketebak M pasti ya, M ya. Yang kelima langsung kita bahas ya. Iya. Ketakutannya adalah tidak memiliki modal. Modal. Wah, Pasti ya. ini pertanyaan ketakutan yang, aduh, sampai saya mau jawab tuh bosan Mbak. Bukan bosan ya, memang kita harus sabar, apalagi kepada pemula ya. Pemula itu tantangan ketakutan awalnya, saya nggak punya modal. Nah, apakah Anda berpikir hanya satu-satunya untuk memulai bisnis harus punya modal, Pak Vin? Apakah ini satu kepercayaan atau satu keyakinan yang benar, Pak? Memulai bisnis harus punya modal yang besar, Pak? Mungkin kalau zaman dulu Pak Ya. zaman nenek kita gitu ya, mungkin ya ada pemikiran seperti ini. Ya. Tapi sekarang kan sudah zamannya berubah. Betul. Ya, sudah banyak cara-cara yang sebenarnya mungkin sudah sering dibahas di videonya Pak Adi sebelumnya ya kan, Ya. memulai bisnis tanpa modal itu bagaimana. Ya. Atau Jadi, modal minim sekalipun. modal ya. minim sekalipun. Jadi tinggal kitanya sebenarnya. Kita mau nggak cari informasi, kita mau nggak coba. Betul. Kan? Itu sih menurut saya sih Pak. Wah, saya setuju ya. Kalau dulu pepatah mengatakan bahwa yang besar mengalahkan yang kecil, Pak. Betul. Ya. Kalau sekarang itu menurut saya tidak relevan lagi, tapi yang relevan adalah siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. Maksudnya apa? Anda mungkin nggak punya modal, tapi Anda punya akses informasi yang lebih cepat daripada teman Anda yang punya modal, Anda bisa sukses. So hari ini ya, ketakutan tidak memiliki modal, ya sebenarnya modal bisa dicari Pak ya. Betul. Bahkan saya punya teman-teman juga, mereka punya ide, dia punya kemauan, tinggal jual ide mereka kepada investor atau punya orang yang punya modal, ajaklah kerjasama. Itu salah satu contoh ya. Jadi patahkan ketakutan ini ya. Menurut saya jangan dibawa terus Pak ya, harus segera ditinggalkan. Ya, dan sudah banyak contohnya sebenarnya Betul, mereka yang betul. dari keterbatasan tapi mereka bisa berhasil. Oke. Nah jadi ketakutan ini ya Anda pasti miliki, tapi harus segera tinggalkan. Oke. Mungkin ada teman yang tanya, Pak, gimana Pak kalau saya ingin mengasah atau belajar step by stepnya ya? Ya itu kan orang butuh solusi ya. Nah memang Anda bisa cari di internet, silakan bebas ya, belajar dari banyak orang juga bisa. Nah kalau Anda tanya sama kita berdua, kebetulan kita punya satu komunitas bisnis ya, akan mengajarkan Anda dari pemula sampai Anda bisa menjadi profesional step by stepnya ya. Jika Anda tertarik ingin belajar ya, kita punya komunitas namanya Komunitas Yes ya. Silakan klik link di deskripsi video ini. Oke, thank you Pak Alvin ya. Sama-sama. Semoga materi pada video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman di sana ya. Dan kita doakan semuanya bisa langsung ya mengatasi ketakutannya. Ya dan kita butuh feedback lah ya di kolom Feedback, komen ya. kira-kira apa nih kendala kalian selain 5 hal ini. Oke, Ya. dan yang berikutnya apa nih topik-topik apa yang mungkin Anda punya pertanyaan ya? Ya siapa tahu kita next bisa buatkan di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Thank you Pak Alvin ya. Sama-sama See you, thank you. Salam hebat. Luar biasa.